aku Aisyah Majid dari Manajemen Pemasaran kelas A dengan NIM V4523003. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan sedikit materi tentang direct marketing yang sudah dijelaskan oleh Pak Lutfi. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang direct marketing. Yang pertama, pengertian dari direct marketing adalah pemasaran langsung. Seperti apa? Seperti strategi pemasaran di mana perusahaan berkomunikasi langsung kepada konsumen tanpa menggunakan perantara seperti distributor, agen, atau retail. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan respon langsung dari konsumen, baik berupa pembelian, permintaan informasi, atau bentuk respon lainnya. Sebagai contohnya, yang pertama ada Yakult Lady. Di sini mereka menjual langsung ke rumah-rumah atau ruko-ruko warga. Yang kedua, ada demo kompor di pusat perbelanjaan atau pasar. Yang ketiga, mencari nasabah melalui canvassing secara langsung. Selanjutnya ada direct marketing modern dengan teknologi. Di sini, perkembangan teknologi, khususnya digital, membuat direct marketing jauh lebih efisien dan tepat sasaran. Sekarang, perusahaan bisa menggunakan data digital untuk menargetkan konsumen secara otomatis. Sebagai contohnya, yang pertama, Shopee dan Tokopedia menampilkan rekomendasi produk berdasarkan riwayat pencarian dan pembelian. Yang kedua, Gojek mengirimkan notifikasi promosi berdasarkan lokasi pengguna. Yang ketiga, email marketing. Di sini mereka mengirimkan pesan penawaran secara personal ke email pelanggan. Nah, teknik ini sering disebut sebagai behavioral targeting karena berdasarkan perilaku pengguna. Selanjutnya di sini ada direct method. Di sini metode ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dengan memfokuskan pemasaran hanya kepada konsumen yang berpotensi membeli produk atau jasa. Tujuannya adalah agar promosi tidak sia-sia dan lebih hemat biaya, karena tidak disebarkan ke seluruh pasar umum, melainkan ke individu atau segmen tertentu yang telah dianalisis. Contohnya, ada email marketing. Di sini perusahaan mengirim email langsung kepada pelanggan berisi promo, diskon, atau rekomendasi produk. Email dari Tokopedia yang berisi voucher belanja khusus untuk kamu. Yang kedua, ada SMS dari Blast. Di sini mereka mengirim pesan promosi langsung ke nomor HP pelanggan. Contohnya, diskon khusus hari ini. Selanjutnya ada WhatsApp marketing. Di sini mereka menghubungi pelanggan langsung melalui WhatsApp untuk menawarkan produk atau promo. Admin online shop mengirim pesan seperti, "Kak, hari ini ada promo beli 2 gratis 1 ya." Selanjutnya ada katalog atau brosur yang dikirim ke rumah. Ini mengirim selembaran fisik langsung ke alamat pelanggan. Seperti IKEA mengirim katalog furnitur ke rumah pelanggan yang terdaftar. Selanjutnya ada database marketing. Di sini adalah bagian penting dalam direct marketing. Karena di sini perusahaan menyimpan informasi pelanggan seperti riwayat pembelian, preferensi lokasi, dan lain-lain. Dan menggunakannya untuk mengirimkan penawaran yang lebih relevan. Tujuannya adalah agar promosi tidak sia-sia dan lebih hemat biaya, karena tidak disebarkan ke seluruh pasar umum, melainkan ke individu atau segmen tertentu yang telah dianalisis. Nah, manfaatnya adalah menyesuaikan pesan dengan kebutuhan pelanggan, meningkatkan peluang terjadinya pembelian ulang, membangun hubungan jangka panjang dan dengan pelanggan. Contohnya, yang pertama ada rekomendasi produk berdasarkan riwayat belanja. Di marketplace seperti Shopee atau Tokopedia menawarkan produk serupa yang pernah kamu beli. Contoh, setelah beli skincare, kamu ditawari toner dan serum yang matching. Yang kedua, ada email ulang tahun yang berisi diskon. Nah, di sini diskonnya berdasarkan data tanggal lahir dari pelanggan. Nah, brand ini mengirimkan email kepada personal email. Selanjutnya ada opt-in marketing.
Ini adalah bentuk izin atau persetujuan dari konsumen untuk menerima informasi atau promosi dari perusahaan. Biasanya dilakukan melalui formulir atau pendaftaran online, pop-up di website atau media sosial. Nah, fungsi dari utama opt-in ini adalah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Nah, ini informasi digunakan agar promosi lebih tepat sasaran. Yang kedua, menyampaikan solusi yang lebih relevan. Yang dimaksud di sini adalah pesan yang dikirimkan disesuaikan dengan preferensi atau masalah konsumen secara individual. Contohnya, follow atau join grup WhatsApp atau broadcast. Di sini konsumen dengan sukarela bergabung ke grup WA bisnis. Contohnya, klik ini untuk join grup atau dapat info promo setiap hari. Yang kedua ada pendaftaran kartu member. Nah, di sini saat kalian mendaftar menjadi member Alfamart atau Indomart dan bersedia menerima SMS dari promo tersebut. Selanjutnya ada hukum Pareto dalam pemasaran. Nah, hukum Pareto tersebut yaitu 80/20, yang artinya 80% keuntungan biasanya berasal dari 20% pelanggan yang loyal. Fokus pada pelanggan yang terbaik sangat penting dalam strategi direct marketing. Kenapa? Karena mereka yang paling mungkin melakukan pembelian ulang. Nah, implikasi dalam direct marketing yang pertama, fokuskan strategi pemasaran dan pelayanan kepada 20% pelanggan yang paling loyal atau paling banyak belanja. Yang kedua, jangan perlakukan semua pelanggan sama. Nah, beri perlakuan khusus pada pelanggan prioritas, misalnya penawaran eksklusif, diskon khusus, dan lain sebagainya. Yang ketiga, gunakan data pembelian untuk mengidentifikasi pelanggan top tier. Yang keempat, terapkan retargeting atau program loyalitas untuk menjaga hubungan jangka panjang. Contoh praktisnya, di Shopee, 20% pengguna yang sering belanja mendapatkan notifikasi khusus dan voucher eksklusif. Di bisnis kuliner, pelanggan yang rutin datang bisa diberi promo. Buy 10, get 1 free. Karena mereka termasuk 20% yang berkontribusi besar pada omset. Selanjutnya ada sales atau penjualan. Di sini merujuk pada proses atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk menjual produk atau layanan kepada konsumen. Mereka ini melibatkan berbagai langkah, mulai dari mencari pelanggan potensial, mempresentasikan produk, melakukan negosiasi harga, hingga menutup transaksi dan memastikan pelanggan puas. Nah, strategi dan teknik untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, mereka mengidentifikasi kebutuhan pasar dan meningkatkan volume penjualan produk atau layanan. Dalam dunia bisnis, sales berperan penting dalam pendapatan perusahaan dan seringkali berhubungan langsung dengan bagian pemasaran, terutama dalam merancang kampanye yang dapat menarik minat calon pelanggan. Tujuan utama dari sales ini adalah jangka pendek. Nah, fokusnya adalah transaksi langsung seperti setelah produk terjual, hubungan dengan konsumen bisa selesai. Contohnya, menjual produk di toko atau lewat sales door to door. Selanjutnya ada marketing atau pemasaran. Di sini adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau individu untuk mengidentifikasi, menciptakan, dan memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen dengan cara menguntungkan. Pemasaran adalah untuk mempromosikan produk atau layanan agar dapat terjual kepada target pasar yang tepat. Tujuan dari marketing ini adalah jangka panjang dan fokusnya membangun hubungan, branding,
dan menyediakan nilai untuk konsumen secara terus-menerus. Marketing ini melibatkan banyak strategi seperti promosi, penetapan harga, distribusi, riset pasar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada keberhasilan perusahaan atau retensi pelanggan. Nah, retensi pelanggan ini adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan memastikan mereka tetap membeli produk atau layanan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, beberapa hal penting dalam retensi pelanggan meliputi yang pertama, ada kepuasan pelanggan. Pelanggan yang puas dengan produk, layanan, dan pengalaman pembelian akan cenderung lebih setia. Nah, di sini kita menyediakan layanan yang berkualitas dan memenuhi ekspektasi pelanggan adalah kunci utama. Yang kedua ada pelayanan pelanggan yang baik. Kita menyediakan dukungan pelanggan yang responsif dan efektif, termasuk penanganan keluhan dengan cepat dan solusi yang memadai, membantu menjaga hubungan dalam waktu jangka panjang. Yang ketiga ada loyalitas. Di sini program loyalitas seperti diskon khusus, point reward, atau penawaran eksklusif bisa menjadi cara yang efektif untuk mempertahankan pelanggan. Nah, ini memberikan insentif kepada pelanggan untuk memilih produk atau layanan dari perusahaan yang sama. Contohnya yang pertama, menyesuaikan produk dan jasa dengan minat konsumen. Misalnya, restoran yang selalu mengubah menu mengikuti musim atau tren makanan. Yang kedua, fokus pada pelanggan lama. Yang dimaksud adalah pelanggan lama lebih mudah dipertahankan dan daripada menarik pelanggan baru yang biayanya lebih mahal. Yang ketiga, mengantisipasi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Contohnya, Shopee sering memberi notifikasi barang yang mungkin disukai berdasarkan riwayat belanja. Kuncinya, mempertahankan konsumen lebih penting daripada mencari konsumen yang baru. Selanjutnya kita masuk ke Four Framework atau strategi inovasi untuk menciptakan nilai baru. Nah, langkah yang pertama ini adalah menghapus fitur. Maksudnya adalah menghilangkan fitur yang tidak digunakan atau tidak dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, mengurangi fitur. Penjelasannya adalah menyederhanakan fitur agar tidak membingungkan atau mengurangi biaya. Yang ketiga, menambahkan fitur. Di sini memberikan fitur tambahan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang keempat, menciptakan fitur baru. Ini adalah inovasi total yang belum ada di pasar agar menjadi unik dan unggul. Selanjutnya ada customer retention in the key atau kunci mempertahankan konsumen. Kita menggunakan kembali data pelanggan atau prospek yang sudah ada dalam database perusahaan untuk melakukan pendekatan pemasaran langsung. Tujuannya, menghemat biaya dibandingkan mencari prospek baru, meningkatkan perubahan, karena data tersebut berasal dari orang yang sudah pernah berinteraksi dengan brand, membangun hubungan jangka panjang melalui follow-up, penawaran khusus, atau kampanye retensi. Nah, manfaat dari pengelolaan database tersebut adalah mudah dalam mengelola konsumen. Di sini kita bisa tahu siapa yang aktif, siapa yang perlu dihubungi lagi, atau siapa yang paling sering beli. Yang kedua ada membantu merancang strategi pemasaran yang lebih detail dan personal. Misalnya mengirimkan diskon ulang tahun, rekomendasi produk berdasarkan riwayat belanja mereka, dan lain sebagainya. Bisa digunakan untuk retensi maupun akuisisi. Nah, di sini kita bisa menggunakan database itu untuk mempertahankan konsumen lama dan menarik yang baru berdasarkan data demografi atau kebiasaan. Nah, kesimpulannya adalah direct marketing adalah strategi pemasaran yang dilakukan dengan cara menyampaikan pesan pemasaran secara langsung.
kepada konsumen yang menjadi target tanpa melalui media perantara seperti distributor atau agen. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan komunikasi yang lebih personal dan efektif, serta mendorong terjadinya tindakan langsung dari konsumen, seperti pembelian, registrasi, atau respon penawaran lainnya. Yang kedua, salah satu kekuatan utama direct marketing adalah kemampuannya dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dengan pendekatan ini, perusahaan bisa lebih fokus pada retensi pelanggan dibanding hanya mencari pelanggan baru. Perusahaan juga bisa mengumpulkan dan menggunakan data pelanggan untuk menciptakan pesan yang disesuaikan secara spesifik dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing konsumen. Ini menjadikan strategi direct marketing jauh lebih personal, relevan, dan tepat sasaran. Dalam praktiknya, direct marketing sering dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti email marketing, SMS marketing, direct email, katalog, telemarketing, serta notifikasi dari aplikasi dan e-commerce. Contohnya adalah ketika Shopee mengirim notifikasi kepada pengguna tentang diskon produk yang sering dilihat, atau ketika brand skincare mengirim email kepada pelanggan lama dengan kupon khusus ulang tahun. Sering berkembangnya teknologi, direct marketing pun bertransformasi. Kini banyak perusahaan yang menggunakan otomatisasi pemasaran atau marketing automation dan big data untuk mengatur pengiriman pesan-pesan personal secara massal, namun tetap terasa individual. Ini bukan hanya meningkatkan efisiensi pemasaran, tapi juga memperkuat loyalitas pelanggan karena mereka merasa dihargai dan diperhatikan secara langsung. Nah, salah satu konsep penting juga yang relevan dalam direct marketing adalah hukum Pareto, yaitu 80-20, yang menyatakan bahwa sekitar 80% keuntungan bisnis biasanya berasal dari 20% pelanggan. Maka dari itu, mempertahankan pelanggan lama menjadi sangat penting. Direct marketing menjadi alat yang tepat untuk menjaga keterhubungan dengan pelanggan-pelanggan yang bernilai tinggi dalam bisnis. Yang terakhir adalah secara keseluruhan, direct marketing bukan hanya soal menjual, tetapi tentang membangun relasi jangka panjang, meningkatkan nilai konsumen, dan menciptakan pengalaman yang personal dan menyenangkan. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini, kemampuan untuk menjalin komunikasi langsung, memahami kebutuhan konsumen, serta meresponsnya dengan cepat adalah kunci kesuksesan pemasaran modern. Sekian video dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.